Yaitu saya punya mahasiswi brilian sekali ya. Jadi ingatan Palangkaraya itu melekat di otak saya karena briliannya mahasiswi ini. Rajin dan pandai sekali ya. Ngomong-ngomong, adik-adik menerima link ini kapan? Link Zoom ini, karena saya belum berhasil kontak dengan ketua kelas, tetapi adik-adik bisa mendapatkan itu, saya bahagia sekali. Silahkan, ada yang menyampaikan dapat link ini kapan, kemarin malam atau baru pagi ini? Tadi saya tanyakan ke teman saya yang di kelas A dan juga ada di C, jadi joinnya di link yang ini Pak. Jadi saya infokan di link yang ini. Oke, bagus, terima kasih. Ngomong-ngomong, siapa yang menyebarkan link ini kepada teman-teman? Dari kelas lain Pak. Oh, dari kelas lain, bukan dari ketua kelas ya? Bukan Pak, kebetulan ketua kelasnya sedang sibuk Pak. Ketua kelasnya sibuk, jadi enggak mikirin kuliah. Waduh. Namanya siapa, adik Karina, ketua kelasnya? Rahmat Yoga Pak. Kebetulan juga kami menggunakan penanggung jawab tiap mata kuliah. Jadi penanggung jawabnya itu Diga Pak untuk mata kuliah ini. Siapa aja? Dia juga masih dispensasi sepertinya Pak. Namanya siapa, adik? Tiga itu? Diga Pak. Apa? Halo? Mungkin bisa dibesarkan audionya adik ya, supaya jelas di saya. Ya? Siapa, adik Karina? Rahmat Yoga. Apakah suara saya dapat terdengar Pak? Enggak, bagus ini dia. Rahmat Yoga, ya. Rahmat Yoga dan Diga Pak. Liga. Sebentar Pak, namanya Diga Pak. Diga. Tamalaki Diga Budi Pak. Tamalaki Diga. Diga Budi, ya. Tamalaki ya. Diga. Yang ketiga? Oke, masih nanti nyusul nggak apa-apa. Ini sama Anjani Pak, satunya Pak. Anjani, ya. Tapi ketua kelasnya siapa? Dan Andre Mario Pak. Andre Mario. Oke. Dari nama-nama ini siapa ketua kelas? Rahmat Yoga apa Andre Mario? Oh, kalau ketua kelasnya Rahmat Yoga Pak. Oh, Rahmat Yoga, ya. Sesungguhnya saya sudah minta tolong sebetulnya kepada ketua kelas A maupun ketua kelas B yang proaktif menghubungi saya, cuma memang dari kelas D itu saya nggak ada berita, jadi saya minta tolong kepada ketua kelas A dan ketua kelas B untuk kontak teman-teman dan ketua kelas D sebetulnya. Dan saya bersyukurlah ya untuk sementara ini adik-adik sudah tahu linknya dan bisa bergabung dengan saya sekarang ini. Dan yang kedua, jumlah adik di kelas D berapa kira-kira adik? Supaya yang adik ingat. Saya punya sih perjanjinya, cuman lo adik ingat berapa yang aktif? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya?
Oke. Adik-adik tentu di awal pertemuan ini saya tidak menyapa dengan saudara-saudara ya. Saya panggil adik. Kenapa nanti akan saya jelaskan juga kalau sudah kita mulai. Tapi di awal ini nggak ada masalah, saya jelaskan. Adik-adik ini adalah sebentar lagi jadi sarjana, jadi alumni kan dari Prodi Teknik Sipil. Nah, adik-adik ini akan menjadi adik alumni saya karena saya adalah alumni dari Prodi Teknik Sipil Unmer Malang. Bahkan saya alumni dari angkatan pertama Prodi Teknik Sipil. Dan kalau adik-adik sebentar lagi lulus, maka adik-adik akan menjadi adik alumni saya. Itulah sebabnya saya menyapa dengan kata-kata adik. Ya. Dan saya bersemangat sekali ini untuk mendampingi adik-adik bisa menjadi sarjana teknik sipil yang sungguh-sungguh berkualitas. Ya. Nah, kita sudah lewat agak lama ini ya. Lambat 1, 2, 3, 15 menit. Oke, kita mulai aja walaupun jumlahnya masih 20 ini. Belum full tim. Adik Karina, nanti kalau adik Yograma Yoga itu tidak bergabung dengan PPKM, maka minta tolong adik Karina nanti menjelang akhir pertemuan kita bisa bantu untuk mempresensi teman-teman yang hadir kuliah plus mengambil fotonya, begitu ya, bisa ya? Oh iya Pak, bisa Pak. Jadi untuk presensinya nanti menggunakan apa Pak? Excel atau bagaimana Pak? Terserahlah, pakai Excel, pakai Word juga bisa. Silahkan nanti dikirimkan ke saya untuk itu membuktikan bahwa itu betul. Nanti di akhir kuliah, mungkin adik Karina bisa memfoto ya. Memfoto screen ini sehingga tahu, dan saya nanti kita minta teman-teman untuk on cam semuanya ya. Memang kalau on cam semua itu bisa ganggu internetnya ya. Tetapi kalau nanti di akhir kuliah kita bisa on cam semua sekaligus bisa saling kenal juga, silakan. Itu ya, di Karina cukup? Cukup Pak. Oke. Jadi saya mulai aja pertemuan kita di perdana ini. Banyak informasi yang saya ingin sampaikan untuk menjadi basis apa dan bagaimana mengikuti kuliah TPA. Ini penting untuk adik ketahui, dan saya khawatir sekali yang tidak hadir pada kesempatan kuliah ini ada kebingungan nanti. Ya, tolong adik-adik yang hadir bisa membantu mereka. Terutama nanti saya tahu semangatnya adik Karina baik sekali, dan adik Karina bisa bantu teman-teman ya tentang informasi yang akan saya sampaikan ini. Baik, saya akan share screen. Adik-adik tolong saya diberitahu ya, share screen saya nih bisa jalan enggak nih? Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan full screen sekarang. Semoga juga bisa kelihatan dengan baik. Maaf, saya ambil dari belakang. Oke,
Full screen saya bisa terlihat dengan baik, adik-adik? Bisa kelihatan, adik-adik? Halo? Gimana, adik Karina, bisa lihat full screen saya, slide-nya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini slide pertama, seperti ini. Mungkin adik-adik bingung ya, kenapa di teknik sipil, teknik bangunan, ternyata kok ada pengolahan air. Seolah-olah konotasinya ke arah air diolah, begitu ya. Dan kalau diolah itu kan banyak hubungan dengan masalah fisika dan kimia. Tapi bukanlah itu yang dimaksud, tetapi karena dalam rangka menjawab isu masalah-masalah yang ada, yang ternyata isu itu ada kaitan dengan teknik sipil, maka ini diangkat menjadi kurikulum, dijadikan kurikulum di program teknik sipil kita. Kenapa? Satu, kita sekarang mengalami krisis global di bidang air, energi, dan pangan. Nah, tentunya orang teknik sipil harus perlu tahu begitu intinya. Kedua, karena Indonesia ada di peringkat 2 terburuk di dunia di bidang air bersih dan sanitasi. Ya, kondisinya buruk. Itu paling tidak catatan yang ada di perlu tahu, sehingga perlu belajar teknologi pengolahan air. Karena kalau air mau diolah dan sebagainya kan harus ada tempatnya, ya, kolamnya dan sebagainya. Dan kolam dan tempat itu atau di bidang sanitasi, septic tanknya dan seterusnya itu kan harus pekerjaan sipil itu, ya, bukan pekerjaan air. Nah, orang teknik sipil yang membangun bangunan itu, bangunan air, maka perlu tahu. Saya lanjut, saya pindah ke slide, tapi kalau belum muncul, tolong adik-adik beritahu saya ya. Nanti saya pada ngomong sendiri, adik-adik tidak lihat apa-apa. Mari kita sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar kita bisa belajar dan mengajar dengan baik. Karena kita percaya kesempatan untuk kita bisa belajar, mempersiapkan diri adik-adik menjadi sarjana, itu adalah anugerah Tuhan. Sekaligus berdoa, bersyukur dan berterima kasih bahwa adik-adik sekarang sudah menjadi calon sarjana teknik sipil, itu semua karena pilihan dari Tuhan. Memohon pertolongan sekaligus bersyukur, mari kita berdoa untuk itu. Tuhan menyertai studi kita pagi ini, dan marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Oke, saya lanjut dengan kuliah ini. Adik, saya ingin bertanya ya, sudahkah adik-adik itu memiliki visi di dalam kehidupan ini? Coba renungkan di hati. Slide saya sudah terlihat jelas ya? Mohon maaf Pak, slide-nya belum. Ya, adik Akbar, slide saya sudah jelas. Sudah kelihatan slide kedua ini? Belum? Belum Pak. Oh belum, oke, sorry. Berarti agak lambat ya. Berarti masih slide pertama ya? Iya, Pak. Oke. Saya kembalikan slide yang sebelumnya. Ini? Belum, Pak. Belum ya. Tuh, kita coba ya.
Ini nampaknya jangan-jangan internet saya jadi lemah ini. Kalau ini Kelihatan, Mbak. oh kelihatannya oke. Terima kasih adik-adik sudah melihat ini. Pertanyaan saya coba direnungkan ya, apakah adik-adik itu sudah memiliki visi dalam kehidupan ini? Kalau belum, berdoalah ya, minta kepada Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk jalan-jalan di bumi ini, tetapi diberi visi oleh Tuhan. Nah, karena memberi visi dari Tuhan, maka berdoalah minta kepada Tuhan. Saya lanjut dengan slide lain, semoga bisa jalan. Bisa kelihatan adik Akbar? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Adik-adik, saya ingin mengangkat tokoh Helen Adam Keller, seorang wanita buta sejak kecil ya. Dilahirkan tahun 80, meninggal tahun 68 ya. 88 tahun ini umurnya. Nah, saya lanjut dengan slide lain. Mengapa Helen Adam Keller yang saya tampilkan? Karena tujuan saya itu ada hubungannya dengan visi yang tadi saya tanya kepada adik-adik. Nah, Helen Adam Keller ini seorang wanita yang buta sejak kecil. Dia wanita pertama alumni Harvard University. Adik-adik tahu Harvard University adalah universitas yang sangat terkenal, yang hebat di dalam kualitasnya, bahkan uang kuliahnya bisa 10 kali lipat lebih daripada universitas yang lain. Dan kalaupun uangnya siap membayar, tetapi belum tentu bisa diterima. Karena hanya yang diterima itu orang adalah mahasiswa-mahasiswa yang hebat-hebat. Ada ketahui ya, Bill Gates, Google, pendiri Google dan sebagainya, termasuk yang menerima banyak hadiah Nobel, itu semua keluaran daripada Harvard University. Dan kita bangga juga, Pak Nadiem Makarim, Mendikbud kita, itu alumni dari Harvard University. Kita betul-betul salut kepada Presiden Jokowi yang menunjuk, ya, memilih Pak Nadiem Makarim menjadi Mendikbud kita. Seperti kita ketahui, Pak Nadiem Makarim sekarang telah menjadi milioner karena Gojek. Ya. Lulus special degree Helen Adam Keller ini dengan magna cum laude. Adik-adik bisa bayangkan ya, lulus dengan magna cum laude itu IP-nya 4 ya. Ya, IPK-nya itu 4. Berarti semua ujiannya itu A semua. Dari Harvard University dalam kondisi buta. Menguasai 6 bahasa, pendiri Yayasan Orang Buta Internasional, seringkali berkeliling dunia memberikan kuliah umum, ya, menjadi pembicara internasional. Nah, apa yang menarik dari seorang yang buta yang pintar sekali ini, yaitu ini. Saya tertarik dengan quotation ini. Life is either a daring adventure or nothing. Bisa kelihatan slide-nya, Adik Akbar? Kelihatan, Mbak. Oke, berarti sudah lancar ini. Terjemahan bebasnya adalah hidup ini pilihannya cuma 2. 1, keberanian untuk membuat perubahan atau petualangan di sini, atau nothing. Berani membuat perubahan atau nothing. Nothing artinya ya sudah. Hidup ini cuma jalan-jalan aja. Kalau pakai bahasa tajam, maaf, tidak nyaman didengar di telinga, jalan-jalan di bumi menunggu kematian. Ya, pilihannya cuma 2. Mau hidup bermakna atau mau tidak ada apa-apa. Nah, selanjutnya ada quotation lagi dari Helen Keller yang menyebutkan ini. Keberadaan seseorang yang lebih buruk dari orang buta adalah seorang yang dapat melihat namun tidak memiliki visi.
Dengan perkataan lain, orang yang tidak mempunyai visi itu keadaannya lebih buruk daripada orang buta. Kalau orang buta setiap hari lihat hitam terus, sepanjang hidupnya lihat hitam terus bumi ini, bayangkan kalau sampai Helen Keller mengatakan orang yang tidak punya visi, orang yang lebih buruk keadaannya daripada orang yang lihat setiap hari lihat hitam terus. Artinya, mari Helen Adam Keller secara tidak langsung mengajak kita untuk hidup bermakna, kira-kira begitu. Dengan apa? Dengan memiliki visi. Nah, dalam rangka visi tersebut, supaya adik tahu, aku ini sudah punya visi, enggak, ya? Bukan saya yang mengatakan, itu bisa direfleksi dari 5 pertanyaan ini. Ya, ini saya berikan tugas di minggu perdana ini. Jawablah siapa aku ini. Ya, IE itu in example, contoh gitu ya. Jawabannya aku adalah bla 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 bla. Pertanyaan kedua, mengapa aku ada di bumi ini? Pertanyaan ketiga, mau apa aku di bumi ini? Dan aku mau menjadi apa? Dan yang terakhir, bagaimana cara mencapainya? Nah, tolong 5 pertanyaan ini dijawab di dalam file dalam format Word. Kasih nama ini, filenya diberi nama, nomor induk mahasiswanya, underscore, nama, sama dengan alasan keberadaan saudara di bumi. Alasan keberadaan saudara di bumi ini jawabannya dari 5 ini tersimpulkan sekaligus. Dari jawaban pertanyaan kelima ini, adik-adik bisa merefleksi diri. Adik-adik punya visi enggak ini? Adik-adik yang bisa menjawab, ya bukan saya. Ada pertanyaan, adik-adik? Kurang jelasnya pertanyaan ini? Nah, nanti bagaimana caranya, mekanismenya, tugas ini disampaikan kepada saya, nanti akan saya beritahukan, itu semuanya lewat ketua kelas ya. Oke, saya lanjut dengan slide. Nah, adik-adik kenali diri sendiri saja, siapakah adik-adik itu? Adik-adik itu adalah populasinya cuma 1% di Indonesia. 1, sekian ya, tidak sampai 2%. Adik-adik itu adalah pemuda pilihan Tuhan. Kenapa? Loh, jumlahnya cuma sedikit ini. Ya, banyak sekali orang pemuda remaja ingin sekali menjadi mahasiswa dan menjadi sarjana, tapi nggak bisa. Banyak penyebabnya. Kita tidak diskusi penyebabnya itu, tetapi kita konsentrasi, loh, adik-adik semua ini bisa jadi mahasiswa. Siswa yang maha. Sebentar lagi jadi sarjana. Kita tahu dari sejarah, semua yang ada di bumi ini itu direncanakan dan dikendalikan oleh Tuhan, pencipta kita, pencipta alam semesta. Nah, kesimpulannya, adik-adik adalah pemuda-pemudi pilihan Tuhan. Dan ketahui adik-adik ya, kalau Tuhan pencipta alam semesta ini memilih, dia tidak pernah memilih dengan kesalahan. Pilihannya selalu betul. Jadi adik-adik itu dipilih oleh Tuhan memang untuk menjadi sarjana pada waktunya. Tolong ini bisa dikenal diri sendiri ya. Jadi adik-adik bukan orang sembarangan ini. Orang pilihan Tuhan. Ya. Pencipta kita. Lanjut slide. Nah, lebih jelas lagi yang saya bisa sampaikan, adik-adik adalah pilihan Tuhan untuk menjadi sarjana teknik sipil. Karena sudah ada di teknik sipil prodi. Dan kemudian adik-adik adalah pensolusi masalah. Problem solver. Karena itu sarjana. Ya, adik-adik bukan SDR lagi ya, sebentar lagi ya. Karena sarjana. Karena sarjana itu dididik, ya, digembleng di dalam menjadi researcher. Karena ada di prodi teknik sipil, sarjana teknik sipil, maka adik-adik calon kontraktor konsultan kan, ya. Kecuali adik-adik mau jadi pegawai. Dan adik-adik adalah pemimpin masa depan.
Adik-adik ingat, Presiden Soekarno, presiden pertama kita, proklamator kita, latar belakang pendidikannya apa? Silakan. Mungkin adik Akbar bisa jawab. Adik yang lain? Teknik sipil, Pak. Oke, terima kasih. Ya, adik-adik satu jurusan sama presiden kita pertama, sarjana teknik sipil. Terima kasih. Ya, dan juga adik-adik punya peluang ya menjadi pemimpin masa depan. Saya ganti slide. Nah, tugas yang kedua, dalam rangka siapakah adik-adik itu, tolong buat kurikulum vitae yang menarik ya. Karena kurikulum vitae itu nilai jual adik-adik. Ya. Siapakah adik itu ada terlihat di kurikulum vitae. Contoh format ya. Bentuknya CV yang kreatif itu ada di internet, banyak sekali. Cari format yang kreatif terus isi. Ya. Buat dalam file Word, nomor induk mahasiswa, underscore, nama, tertulis CV. Ya. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin dapatkan dari adik-adik. Ya, nama, name, dan sebagainya di dalam format CV. Tambahkan tentang keluarga. Ya, seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan, kumpulkan minggu depan, ya, tanggal 19 September itu ke ketua tingkat. Nah, tapi kalau ketua tingkat agak kebingungan, mungkin untuk sementara, apakah adik Karina bisa membantu ketua kelas menerima kumpulan ini, atau kalau koordinasinya cepat dengan ketua kelas, dengan adik Rahmat Yoga, saya khawatir adik Rahmat Yoga sibuk dengan PPKM. Mungkin adik Karina bisa bantu, ya saya dengan senang hati. Atau adik Akbar, adik Pak, ya. boleh. Ya, Nanti saya buatkan Google Form saja Pak untuk pengumpulannya biar mudah Pak. Ya, oke, terima kasih adik Karina. Nah, inilah kurikulum vitae yang saya minta kepada adik-adik. Jadi keluarga khusus untuk ayah dan ibu saja yang saya ingin tahu. Kalau dulu saya dosen wali, kalau ada adik-adik kurang aktif dalam studi, kurang aktif mengumpulkan tugas, kalau dulu saya kurang wali, saya telepon ibu atau ayah adik untuk bisa membantu saya, adik-adik bisa aktif. Karena saya menghayati kita satu keluarga ya, dan kami dosen adalah tugasnya mendampingi adik-adik sampai menjadi sarjana yang berbobot. Ya, tujuannya itu bukan sekedar kami mengajar ya, mengajar selesai ya sudah, ujian selesai lulus tidak, bukan itu. Kami lebih dari itu. Apalagi saya menghayati adik adalah adik saya, adik alumni saya. Jadi adik-adik harus dipersiapkan dengan hebat dan lulus dengan hebat juga. Tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan adik-adik. Tadi sudah saya sampaikan. Saya adalah alumni pertama Prodi Teknik Sipil angkatan pertama. Saya dosen di Departemen Struktur dan Konstruksi, dan akhirnya setelah saya studi lanjut di Australia, saya di Departemen Teknologi dan Manajemen Lingkungan. Tahun 85 sampai 94 saya dekan Fakultas Teknik di Unmer Malang. Kemudian terakhir saya menjadi Direktur dari Institute for Sustainability Indonesia di program pasca sarjana, karena pola ilmiah pokok ya, program pasca sarjana kita itu adalah sustainability. Dan ini isu global yang sekarang sedang tren. Dan inilah yang saya tekuni pada saat saya studi di Australia. Lanjut. Ini latar belakang studi saya. S1 saya di Prodi Teknik Sipil seperti adik semua, tetapi dengan kasih karunia Tuhan dapat tugas dari lembaga untuk saya studi lanjut karena Unmer memiliki program visi Go International, maka saya studi di Australia khusus di bidang sustainability karena ini adalah tren global ke depan yang ditangani sekarang, dan berlanjut ke program S3 di Australia juga. Ya, kalau ada dilihat Kang Guru,
Nah, inilah Australia di Murdoch University. Nah, mengapa? Karena saya studi di Aussie sampai dengan strata 3, maka gelar yang saya pakai di sini PhD ya, PhD ini. Ini gelar dari luar negeri biasanya. Doktor tetapi dari luar. Sistem pendidikannya beda ya. Kalau bukan dari luar, doktornya ada di depan di sini. Sama sebetulnya untuk menunjukkan identitas saja ya. Saya dosen di Fakultas Teknik Sipil. Dulu sebelum saya studi ke Australia, saya dosen matematik dan mekanika teknik ya. Sekarang ini diajar Pak Gede, penerusnya, dan juga mekateknik ini adalah Bu Nini dan Pak Dion ya. Dan Bu Nini adalah seorang mantan mahasiswi saya yang pandai sekali ya di bidang hal ini, dan sekarang menjadi dosen mekanika tentunya. Saya pernah mengajar konstruksi beton, saya pernah mengajar analisa mengenai dampak lingkungan, dan yang hijau terakhir ini adalah saya bidang studi mata kuliah yang saya ampu di sini, teknologi pengolahan air di semester 5 dan teknologi Green Technology singkatnya ini, Environmental Technology Sustainable Development di semester 6. Jadi next semester adik-adik akan ketemu saya lagi di ALP atau aspek lingkungan pembangunan. Sustainability ini ilmu dasarnya yang saya banyak mengajar di program pasca sarjana. Saya banyak mengajar di pasca sarjana di program magister arsitektur. Ini mata kuliah yang saya ampu. Kemudian saya direktur Institute for Sustainability Indonesia. Karena apa? Program pasca sarjana pola ilmiah pokoknya adalah sustainability. Dan ini bidang yang saya tekuni di Australia. Mengajar juga di Prodi Magister Management dengan konsentrasi studi Corporate Social Responsibility, konsentrasi studi sumber daya air, ya. Sustainable Water Resource Management, dan di Prodi Magister Administratif di mata kuliah Sustainable. Sesungguhnya kuliah-kuliah ini cukup banyak buat saya, tetapi saya tetap masih mau belajar untuk tetap mencintai program S1 Kuliah Teknik Sipil, karena dulu itu saya alumni pertama dari sekolah saya bersama adik-adik ini ya. Pengalaman saya di bidang proyek tahun 85 sampai 94, gedung-gedung utama di kampus Unmer itu saya project leadernya. Karena pimpinan yayasan maupun pimpinan universitas mengetahui saya adalah berlatar belakang teknik sipil. Jadi gedung teknik sipil, gedung fakultas hukum, FISIP, ya, gedung serbaguna yang memuat 2.000 orang itu untuk wisuda, gedung tower, BNI, dan seterusnya untuk IT, perpustakaan, ya itulah saya menjadi project leadernya. Dan kemudian dalam kerjasama dengan Australia, saya menjadi project leader di Sanitation Capacity Building Project. Saya juga aktif di dalam Cikanet INA. Apakah Cikanet INA itu saya pernah menjadi koordinatornya dan menjadi steering committee-nya. Dan apakah itu Cikanet INA? Cikanet INA itu adalah Collaborative Knowledge Network Indonesia. Jadi jejaring asosiasi kerjasama perguruan tinggi di bidang infrastruktur air dan lingkungan hidup. Kita bekerja sama dari tukar-menukar ilmu pengetahuan, kita workshop bersama, kita riset bersama. Nah, pendiri daripada Cikanet INA ada 10, 7 dari PTN, 3 dari swasta. PTN-nya dari barat ke timur adalah Universitas Andalas, ITB Bandung, Universitas Indonesia Jakarta,
Hasanuddin Makassar, ITS Surabaya, Gajah Mada di Jogja, dan Universitas Diponegoro di Semarang. PTS-nya adalah Bina Nusantara di Jakarta, Parahyangan di Bandung, dan Unmer Malang. Dan saya koordinator di bidang di Korce Kanetina untuk Universitas Merdeka di Malang. Nah, inilah proyek aktivitas saya bekerja sama dengan Australia di bidang sanitation, sustainable sanitation capacity building project, di bidang BRIM project, water resources irrigation management project. Nah, khusus di bidang sustainable sanitation capacity building project maupun di BRIM project ini, saya bersama-sama mengerjakannya dengan Bapak Gunawan Wibisono, Ibu Laksni Setiawati. Ya, tentunya adik-adik familiar juga ya dengan kedua dosen ini. Nah, interest saya di bidang capacity building dan tantangan-tantangan di dalam pembangunan. Ini pengalaman saya di luar negeri. Saya pernah menjadi visiting research fellow 2,5 tahun di Murdoch University dan menjadi visiting research associate di Curtin University. Nah, apa pekerjaan saya di bidang ini adalah saya melakukan riset bagaimana mendapatkan satu proyek untuk di research fellow ini. Di visiting research associate, saya melakukan riset apa dan bagaimana membangun kota ramah lingkungan, karena kota di Indonesia itu sudah pada amburadul. Tugas ini diberikan oleh rektor, bekerja sama dengan Dikti, dan dengan anugerah Tuhan saya mendapat kepercayaan untuk melakukannya. Sehingga setelah saya selesai dari riset ini, kami di program Pasca Sarjana menyelenggarakan short course selama 3 hari untuk stakeholder, yaitu konsultan, kontraktor, pejabat pemerintah, LSM, budayawan, ABRI, untuk dicerahi bagaimana dan apa itu kota ramah lingkungan sehingga mereka stakeholder mengerti kota ramah lingkungan itu mestinya begini, tidak amburadul. Cukup lama adik-adik ya, saya visiting research associate di Australia ini 1 tahun lebih ya untuk riset itu. Dan buku untuk short course itu juga sudah kami cetak, karena textbook itu di dalam bahasa Inggris. Dalam short course itu saya membantu peserta untuk supaya lebih cepat menangkap, maka buku itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau adik-adik tergerak untuk tahu kota ramah lingkungan, silakan kontak saya untuk memperoleh buku tersebut. Nah, dengan kasih karunia Tuhan, saya mendapat anugerah menjadi penguji di program master dan program doktor di Australia. Kalau adik-adik studi sustainability di Australia, ada kemungkinan besar di program Master S2 atau program Doctor of Philosophy S3, adik-adik akan bertemu dengan saya sebagai penguji. Karena program Master di Australia itu, pengujinya itu 2. 1 dari OSI, dari Australia, tapi tidak dari sekolahnya, tapi dari perguruan tinggi lain. Yang kedua, pengujinya harus dari luar negeri. Kalau Doktor Filosofi 3, 1 dari Australia, 2 dari luar negeri. Nah, tentunya Indonesia adalah luar negeri dari Australia. Ini satu anugerah Tuhan kepada saya untuk bisa menjadi penguji, diakui dan ditunjuk sebagai penguji. Karena Australia punya sistem pendidikan, kami tidak menguji mahasiswa kami sendiri. Itu moto dari perguruan tinggi di Australia. Kami tidak menguji mahasiswa kami sendiri, tapi yang menguji mahasiswa kami agar menjadi sarjana dan diakui, maka pengujinya harus adalah masyarakat ilmiah internasional.
Jadi mereka tidak, ya istilahnya nggak nyaman sebetulnya, tetapi itulah mutu perguruan tinggi di Australia. Kami tidak ingin menjadi jago kandang, tapi harus jadi jago internasional. Dan benar, perguruan tinggi di Australia itu banyak mendapatkan proyek-proyek tender di luar negeri, tidak di Australia saja. Nah, tadi saya mulai dengan satu prinsip-prinsip sebelum adik-adik memasuki dunia akademik sesungguhnya, khususnya di TPA. Ya. Prinsip yang disampaikan oleh Ralph Waldo Emerson ini itu sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ya. As to method there may be a million and then some, but principles are few. The man who grasps principles can successfully select his own method. The man who tries method ignoring principle is sure to have trouble. Ya, saya harap adik-adik bisa mengerti. Ini mungkin bisa lebih jelas. Saya kelompokkan dengan warna-warna ini. Tetapi ini mungkin lebih jelas dengan warna tadi. Ada jutaan metode, tapi prinsip hanya beberapa. Yang kedua, barang siapa berpegang pada prinsip-prinsip, berhasil memilih metodenya sendiri. Tapi barang siapa menggunakan metode-metode, namun menolak prinsip, pasti akan dapat masalah. Contoh praktisnya adalah pada saat kita mengerjakan soal mekanika atau matematik. Ya. Kalau kita ngerti prinsipnya, soalnya dirubah apapun, pasti kita bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita memegang cuma prinsip-prinsipnya, caranya, metodenya, pasti kalau soal itu dirubah sedikit, adik-adik bingung. Gitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena dulu sebelum saya berangkat ke Australia, saya adalah dosen matematik dan dosen mekanika. Ya. Bahkan uniknya ya, adik-adik ya, mekanika dari semester 1 sampai semester 8 itu saya yang mengajar semuanya. Demikian juga matematik 1, 2, 3, 4 itu saya yang pegang. Jadi saya cukup banyak bergulat di kampus pada saat itu sebelum saya berangkat ke Australia. Tapi setelah dari Australia saya menekuni sustainability, maka saya mengajar di seputar sustainability. Dan saya bangga, Bu Nini mantan mahasiswi saya yang pandai dan sekarang juga memegang mata kuliah mekanika. Adik tolong diingat juga, ya, ilmuwan selain Ralph Waldo Emerson tadi adalah Einstein. Ingat dia bahwa dia mengatakan imajinasi itu, imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Ini yang menyebabkan seorang itu menjadi kreatif, jadi inovatif. Jadi problem solver, solusi masalah, ya itulah label dari sarjana. Diingat ini. Jadi ilmu kekuatannya itu di imajinasi, di otak kita masing-masing. Kemampuan kita berimajinasi itu kemampuan kekuatannya seorang sarjana problem solver. Kalau ini diingat, nanti kita terapkan bersama-sama dengan saya pada saat adik mengerjakan tugas-tugas di TPA. Nah, tugas dosen itu apa kalau ditanya adik-adik ya? Sesungguhnya tugas dosen itu mendampingi mahasiswa, mengenal dirinya sendiri, dan mengetahui visi yang dimilikinya. Ini kita dampingi, oleh karena itu adik-adik saya berikan pertanyaan 5 tadi. Nah, adik-adik dari 5 pertanyaan itu direnungkan, adik-adik tahu, saya ini punya visi atau enggak. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Helen Keller, orang nyaman di telinga kita. Orang yang tidak mempunyai visi adalah orang yang lebih buruk keadaannya daripada orang buta. Ya, tidak nyaman ya adik-adik, tapi tolong itu direnungkan untuk kebaikan adik sendiri. Dan tugas dosen adalah menumbuh kembangkan kemampuan apa? Kemampuan riset, penelitian.
kemampuan memori, analisa, kemampuan imajinasi, kreatif, inovatif. Lah ini 3 aspek ini adik-adik sendiri yang harus mengerjakannya. Tentunya ada tugas-tugas untuk menstimulan agar ini berproses. Nah yang keempat adalah problem solving. Menumbuhkan kemampuan literasi. Yang kelima, apa itu literasi? Kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa. Mengapa saya beri bold di sini? Karena ini mandat daripada Bapak Mendikbud kita. Pak Nadiem mengatakan di dalam seminar beberapa waktu yang lalu menjelang ya di awal menjadi Mendikbud, statementnya begini, tidak nyaman di telinga kita. Mahasiswa Indonesia, mahasiswa yang sangat lemah di bidang literasi dibandingkan dengan mahasiswa luar negeri. Saya bisa mengerti karena beliau alumni Harvard University yang sangat menekankan literasi. Karena literasi ini sesungguhnya alat ukur sampai sejauh mana kemampuan otak kita, otak kiri, otak kanan, dan seterusnya. Itu di literasi, terlihat dari literasi. Sekali lagi saya ingatkan adik-adik supaya bisa mengerti ini ya, 5 hal ini. Kami dosen itu mendampingi adik-adik untuk menumbuh kembangkan kemampuan ini, nurturing capacity di bidang 5 ini. Nah apa itu latihannya, kegiatannya itu ini. Kalau adik-adik diminta untuk tugas clipping itu sesungguhnya informasi. Informasi apa? Informasi data. Data apa? Data atau fakta apa? Yaitu data atau fakta tentang ya, sesuatu yang sedang dikerjakan oleh kita manusia. Tapi clipping itu adik-adik informasinya diperoleh dari orang lain yang mengerjakan. Oleh karena itu disebut data sekunder atau secondary data. Kalau adik mengerjakan riset sendiri, itu data yang diperoleh adalah primary data, data primer. Tetapi itu membutuhkan waktu sama dana. Tetapi kalau adik-adik clipping, maka adik-adik itu mengambil data sekunder, artinya data yang dibuat orang lain, murah dan cepat. Ya, dari mana? Ya, dari internet paling gampang. Ya, dari internet atau dari media, TV, majalah, koran, dan seterusnya. Dan yang kedua, memori dan analisa itu juga dari kuis sama project yang saya nanti akan berikan di tugas. Imajinasi kreatif inovatif, artinya imajinasi yang membuat adik-adik itu kreatif dan inovatif dari kuis sama project juga untuk kita tahu. Dan problem solving itu adalah PSE, problem solving exercise. Itu saya akan berikan latihan-latihan problem solving. Dan literasi. Ini kalau di SD, SMP, SMA yang lalu, ini mata pelajaran mengarang, ya, bahasa sederhananya begitu. Tapi bahasa galaknya kalau di dunia akademik, ya, karya tulis ilmiah, ya, karena yang menulis adalah sarjana atau calon sarjana, ya, bahasa Inggrisnya essay. 3 ini yang di atas itu adalah olah pikir dari adik-adik sendiri, ya. Harus rajin, harus tekun mengasah ini. Nah, produknya nanti di problem solving sama literasi. Jadi UTS maupun UAS itu saya ambil dari 2 ini. Jadi jangan sampai salah mengerti, mahasiswa mengatakan, lupa, saya sudah clipping bagus, rapi, rajin, tepat waktu. Saya sudah buat kuis, saya sudah buat project, bagus, dan sebagainya. Oke. Itu modal untuk masuk
menghasilkan problem solving dan literasi. Nah, saya menilai produk ini, ya, nilainya ini. Walaupun yang ketiga ini saya tetap tidak mau mengurangi ya penghargaan kepada adik-adik ini. Tapi ini modal adik-adik semua. Menangkap ya? Oke, ada pertanyaan? Karena ini penting sekali untuk diketahui sebelum kita melanjutkan dengan TPA. Nah, berbicara sama air untuk intermezzo saja. Apa itu air? Air adalah sumber kehidupan, ya. Tanpa air kita nggak ada semua sudah ini. Menghidupi tumbuhan, hewan, ya, sayuran, buah-buahan, termasuk manusia sendiri. Dan juga berbicara masalah air harus dipelihara, dikelola dengan sehat agar tanaman, tumbuhan, hewan, manusia jadi sehat. Kalau enggak sehat, tidak produktif, ya. Karena adik sehat, maka adik bisa kuliah sekarang dan bentar lagi jadi sarjana. Nah, kalau sakit-sakitan, mana mungkin? Nah, itu semua karena air, ya. Kita harus menghargai air ini sekali, ya. Ini coba di-refresh. Kesehatan kita, produktivitas kita, itu tergantung dengan air, ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Memang kuliah TPA di Perdana ini, saya sangat mengharapkan semua mahasiswa bisa ikut. Tetapi apa boleh buat, nak Bapak, yang tidak hadir bisa mengikuti, bertanya kepada teman-temannya, karena ini fondasi apa dan bagaimana mengikuti kuliah TPA. Bahkan sesungguhnya ini fondasi untuk adik-adik menjadi sarjana. Kalau belum, ya Q&A ini, question and answer. Nah, bagaimana caranya mengikuti apa yang saya arahkan tadi? Kerjakan, kumpulkan tugas individu dengan tertib dan disiplin, ya. Clipping, poster, essay ini. Tugas ini saya berikan, tolong cepat dikerjakan dan ya, jangan ditunda, jangan lubang-lubang ini. Kalau ini lubang-lubang, adik-adik nggak punya modal ya, untuk problem solving sama essay, sama karya tulis ini, ya. Nah, adik-adik aktiflah berdiskusi di WA Group antar mahasiswa. Coba angkat satu isu apa, terus didiskusikan untuk ya menajamkan kemampuan memori dan analisa itu, dan imajinasi. Nah, kalau adik-adik kuliahnya on-site, sebelum pandemi, saya mengajak biasanya studi lapangan ke Perum Jasa Tirta. Ini Perum yang mengelola antara lain Bendungan Sutami, ya, proyek Karangkates dulu, yang ada di dekat Blitar, dan ke perusahaan daerah air minum biasanya saya ajak, supaya tahu prosesnya di PDAM itu gimana sih sampai airnya bisa kita minum dan seterusnya. Sayang kita pandemi, jadi ini sementara absen. Nah, ini tugas clipping yang saya minta ke adik-adik. Ini warming up, ya. Saya minta minggu depan dikumpulkan ke ketua kelas, tapi dalam hal ini akan dibantu untuk sementara oleh adik Karina, ya. Terima kasih adik Karina yang bersedia untuk ini. Nah, isunya itu apa? Saya tulis warna merah, isu-isu air apa? Banjir, tanah longsor, pencemaran air, kekeringan, air bersih. Tolong ini di clipping, adik, ya. Untuk satu isu ini, tolong 3 clipping. Ya, kalau ada 5 isu, berarti ada 15 clipping. Tapi pada waktu isu dari banjir dibaca, papernya, makalahnya itu yang di-download itu, misalkan dari internet, atau isunya itu dari TV, atau dari mass media mana, silakan. Tulis satu isu itu, 5 kata kuncinya apa. Jadi kalau ada 15 clipping, itu tentunya ada 5 kali 15, 75 kata kunci. Tapi saya hanya minta 5 kata kunci saja untuk satu paper. Mengapa saya tanya 5 kata kunci? Kalau adik belum membaca, cuma sekedar download, copy and paste,
tidak membaca dengan seksama, kalau perlu dibaca 1, 2, 3, 4, 5 kali, ya nggak akan keluar itu kata kuncinya. Tapi kalau seseorang sudah bisa mengetahui kata kuncinya, maka dia berarti paling tidak sudah membaca dan mengerti isi daripada makalah itu, dari paper itu. Buat di dalam file Word, ya, nomor induk mahasiswa underscore nama 15 clipping makalah. Ya, ini judulnya daripada tugas adik-adik nantinya. Nah, kalau ini clipping paper, maka saya juga minta clipping YouTube tentang isu ayat. Sama, isunya 5 ini, 3 clipping masing-masing YouTube, menjadi 15 clipping YouTube, dan tuliskan name nama, ya, name underscore nama, dan 15 clipping YouTube. Nah, adik-adik di sini saya punya contoh yang di dalam bahasa Indonesia YouTube itu. Tulis saja, ketik banjir di Kedoya Selatan, Jakarta Barat di YouTube. Nanti akan keluar video klip pendek durasi 1 menit 54 detik. Kalau adik-adik tergerak menjadi global people, senang dengan bahasa Inggris, maka adik-adik bisa klik landslide, natural disaster, a film by Lucia Cordial. Ini tanah longsor yang terjadi di Timor Leste. Durasi 4 menit 36. Nah, silakan adik-adik bisa ambil contoh ini saya. Tapi adik-adik bisa ngambil YouTube macam-macam ya. Enggak apa-apa, durasi 1 menit aja enggak masalah ya, enggak mesti harus panjang ya. Cuma saya minta 3 ya. Setiap isu 3 YouTube disaksikan dengan seksama, dan setiap YouTube itu tarik ya 5 kata kunci. Nah, biasanya seseorang yang ingin menulis karya tulis ilmiah, maka dia akan bertumpu pada kata kunci. 5 kata kunci itu bisa dikembangkan menjadi karya tulis ilmiah. Ya, ketik, coba dilihat sendiri di rumah ini. Nah, tugas clipping paper atau YouTube itu tentang informasi atau data, tolong adik-adik dicantumkan ya di dalam setiap data itu, sumbernya apa, ya, media cetak, internet atau TV, diakses kapan, didapat kapan, dan kata kuncinya apa. Ya, dicantumkan di bawah setiap paper atau YouTube dalam file tersendiri. Nah, sumbernya apa? Internet, Kompas, Tempo, CNN, BBC, TVRI, dan Deutsche Welle dari Jerman, atau apa? Silakan. Karena sumber informasi itu dari mana saja ya. Dan diakses kapan? Ini contoh. Dan keywordnya apa? Misalkan kalau banjir, keywordnya ya banjir. Ada korban hilang, ada penderitaan, ada kerugian, atau jembatannya ambrol, kata-kata kunci semua itu. Silakan adik pilih ke sana. Dari sana nanti kita bisa melihat dosen ketajaman adik-adik berpikir dalam mengimajinasi. Tolong ini dicantumkan semua di bawah paper yang di copy and paste itu. Ya. Jadi ada paper di bawahnya tulis sumbernya mana, diakses kapan, keywordnya apa. Ada 3 ini aja. Nah, kembali tadi seperti yang saya sampaikan kepada adik-adik semua, khususnya untuk adik Karina yang nanti membantu, kalau kebingungan bisa tanya kepada mantan ketua kelas A yang sekarang duduk di semester 7, jadi kakak kelas, bernama Adik Ari Irianto Ambo. Kalau saya sudah konfirmasi kepada Adik Ari, mahasiswa yang brilian, yang pinter dan rajin, ya, untuk bisa membantu kalau adik-adik mau bertanya kepada Adik Ari dalam mengerjakan tugas, ya,
Adik Ari mengerjakan tugas dengan baik sekali sebagai ketua kelas, apalagi ya, rajin, tekun, dan kuat sekali ya logika berpikirnya di dalam problem solving, di dalam membuat essay, itu bagus sekali ya. Nah, tentunya ada hadiah besar kalau adik-adik bisa bersahabat dengan teman-teman mahasiswa yang pintar-pintar dan rajin. Nah, adik-adik, kalau saya rangkum semuanya kesimpulan, tugas pertama minggu pertama ini adalah satu, jawab 5 pertanyaan saya tadi itu yang ada hubungannya dengan visi. Yang kedua adalah buat kurikulum vitae. Yang ketiga clipping paper, yang keempat clipping YouTube. Nah, hanya 4 ini yang perlu adik-adik kerjakan minggu ini dan cepat ya. Jangan mengerjakan pada menit terakhir, in the last minute. Ingat ini, bagaimana metode pengumpulan tugasnya mungkin menjadi pertanyaan buat adik Karina nanti yang akan membantu. Mahasiswa mengumpulkan kepada ketua kelas, tapi karena ketuanya PPKM, kumpulkan aja ke adik Karina, ya internet ya. Bisa saja ya kalau filenya itu dalam Word, bisa adik kumpulkan lewat WA. Dengan WA attachment, ya, karena bebannya tidak gede ya. Nanti bingung ya dengan kata flash disk baru 163232. Sebentar lagi saya akan jelaskan ini. Ketua kelas itu nanti mengumpulkan ke dalam flash disk baru, ya kemampuannya 163232 GB ini. Dan ketua kelas mengirimkan flash disk ke rumah saya di Jalan Cermin 15 ini, ya sehari sebelum kuliah minggu ketiga. Nanti saya jelaskan yang lain-lain hari Selasa, Rabu 26 September. Oke, mungkin jelasnya ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti. Adakah pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Yang pertama itu untuk yang tadi kan CV-nya berarti bukan ATS friendly ya, Pak? Berarti kreatif ya, Pak? Ya, betul. Silakan. Jadi untuk data yang orang tuanya tadi di bawah aja atau digabung dengan CV yang kreatif tadi, Pak? Oke, CV kreatif dibuat dengan kreatif bagus sekali, dan tentang orang tua itu di bawahnya saja nggak masalah. Karena itu data ya. Tapi untuk CV pribadinya buatlah sebagus mungkin. Oh iya, Pak. Untuk itu, Pak, untuk clippingnya. Nah, clippingnya itu berarti misalnya ada jurnal, Pak. Jadi tinggal dilampirkan saja lalu dicantumkan yang tadi ya, Pak. Yang kata-kata kuncinya dan sumber-sumbernya itu ya, Pak. Sumber, akses, dan sebagainya. Oh ya, jadi adik Karina dan teman-teman itu browsing kalau di internet, paper atau makalah atau jurnal, udah di-download, ya. Setelah masuk di dalam download itu, masukkan di dalam folder adik-adik, ya. Nanti pada waktu dikumpulkan kepada ketua kelas, kan ada 4 tugas toh ya. Yang satu adalah tentang 5 kuesioner, yang kedua CV, yang ketiga clipping itu, yang keempat apa, masukkan dalam folder. Foldernya sebut aja ya, name, nomor induk mahasiswa, namanya underscore terus nama. Di dalamnya ada 4 itu kan. Ada kuesioner 5 itu satu file yang kedua adalah CV, file yang ketiga adalah kumpulan clipping. Itu ada clipping, ada 15 kan. Itu tinggal copy and paste saja dari internet, adik Karina. Oh iya, Pak, berarti kalau video itu bagaimanakan, Pak? Di-download juga atau bagaimana, Pak? Oke, di-download juga, supaya saya bisa ngecek sebagai dosen, adik ini mengatakan 5 kata kunci ini dari YouTube ini. Nah, kalau saya nggak tahu YouTube-nya, nah 5 kata kunci itu kan apa gitu.
Jadi untuk yang YouTube tetap di-download YouTube-nya, kemudian dimasukkan di dalam folder YouTube. Jadi adik-adik nanti kan punya kan, ada satu folder. Tugas pertama adalah kuesioner dalam Word. Tugas kedua adalah CV dalam Word yang kreatif, silakan. Tugas ketiga, karena itu clippingnya ada paper, 15 paper, buat folder sendiri tadi kan. Folder paper. Yang papernya ada 15. Masing-masing 3 paper untuk satu item, satu isu. Karena isunya ada 5, maka ada 15 paper. Buatlah folder paper. Kemudian yang keempat, buatlah folder YouTube. Nah, pada saat folder YouTube ini, ya di-download, tinggal dimasukkan aja di dalam folder itu. Seperti yang ini tadi. Nah ini, masukkan di dalam folder YouTube itu, banjir di Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Terus di bawahnya dituliskan, ya, sumbernya apa, aksesnya kapan, dan seterusnya. Kemudian saya bisa membuka YouTube-nya. Nah, oleh karena itu, flash disk-nya kan saya minta untuk yang pertama itu 16 giga. Tapi adik-adik memasukkan ke 32 giga juga nggak apa-apa. Karena kalau giganya kecil, itu tidak muat nantinya. Ya. Misalkan adik masukkan di cuma 4 giga gitu, tidak muat nanti. Mahasiswanya kan 30-an ini. 30-an. Mungkin 16 giga, tapi kalau YouTube-nya gede-gede, bisa-bisa 16 giga nggak cukup. Atau terlalu ngepas ya. Misalkan kemampuannya 16, terus adik-adik mengisi 15 giga. Wah itu biasanya kadang-kadang nggak jalan. Ya kalau mau aman ya 32 giga semuanya. Apalagi kalau adik-adik mengambil YouTube sampai ya 5, 6, 7, 8, 10 menit. Cari aja yang YouTube-nya pendek-pendek ya. Cuma itu latihan ya. Adik-adik melatih ya, meriset informasi atau data, memperoleh data sekunder itu, kemudian dilihat ya, direnungkan, diimajinasikan kata kuncinya ini. Oh, itu begini. Nah, kalau orang lain mengatasi masalah itu caranya begini. Oh, adik-adik menangkap kan belajar dari orang lain. Nah, kalau adik-adik nanti menghadapi masalahnya sendiri, adik-adik punya cara solusi sendiri kan? Itu latihannya di sana, olah pikirnya. Kira-kira begitu adik Karini? Atau ada yang kurang jelas? Oh ya Pak, cukup Pak. Iya, sementara cukup, saya tahu nanti tentunya adik ada pertanyaan lagi itu, tapi nggak apa-apa. Tanya sama adik Ari Arianto Ambu, ya. Adik Ari sudah bersedia mengatakan ke saya siap membantu Pak. Dalam metode pengumpulan tugas itu. Dan juga kalau adik Karina sudah mengerti, mungkin adik teman-teman yang lain bisa diberitahu ya caranya kalau keliru. Oleh karena itu saya dibagi 3 tahapan. 3 minggu pertama ini, mungkin adik-adik tidak usah khawatir buat kesalahan. Nanti pada minggu ketiga keempat saya akan memperbaiki. Ini loh yang keliru, tolong nanti diperbaiki. Ini yang keliru, caranya ya, bukan isinya. Sehingga nanti pada saat pengumpulan setelah UTS dan setelah UAS, maka itu semua jadi baik. Oleh karena itu ada 3 tahap. Makanya perlu beli 3 flash disk. Dan nanti setelah UTS dan UAS, adik-adik sudah ngerti semua gitu ya. Tolong dicantumkan itu di bawah setiap paper YouTube. Sumbernya apa, aksesnya kapan, dan kata kuncinya apa. Di dalam setiap paper dan setiap YouTube. Kira-kira bisa nangkap ya adik-adik ya. Nanti saya beritahukan filenya YouTube itu bagaimana. Coba saya akan lanjut dulu. Nah ini. Mohon ketua kelas atau adik Karina yang membantu sekarang ini bertindak sigap dan cerdas ya. Latihan sebagai leader, sebagai kepemimpinan.
mengabsensi mahasiswa yang hadir. Mohon bantuannya untuk itu menjadi akurat, kan nanti pada menjelang akhir pertemuan adik Karina bisa memfoto itu ya, kalau semua on cam ini, untuk memastikan. Dan buatlah tabel presensi. Nah ini adik Ari Arianto Ambu ini membuat tabel presensi bagus sekali ya. Nah nanti adik-adik bisa belajar tanya ya. Atau bisa buat sendiri aja dulu, nanti sambil jalan diperbaiki. Dikirimkan kepada saya via attachment setelah kuliah ini ya, tolong ya, lewat WA. Atau nanti kalau adik Karina ingin saya beritahu, tolong adik Karina bisa sebutkan nomor HP-nya sekarang bisa? Bisa, Pak. Ya, silakan. 0852 Ya. 4573 111 2. 111 2, Pak. 111. 1112, Pak. 3 kali ya. 111. Iya, Pak. 111 2. Saya ulang ya, Dek Karina ya. 0852 4573 13 kali dan 2. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, terima kasih. Nah, adik inilah. Adik Karina tolong membantu adik Rahma Yoga mengumpulkan dana untuk 3 flash disk baru. Nah, flash disk baru itu satu dikumpulkan 26 September, ini untuk belajar ya. Jadi saya ngecek mana yang kurang betul, nanti akan saya perbaiki. Jadi jangan adik-adik semua, jangan ragu-ragu buat kesalahan ya, nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Tolong jangan di-RAR ya. RAR ini mengompres beban file-nya itu, tetapi YouTube kalau di-RAR itu morat-marit ya. Kadang-kadang hampir semua morat-marit, saya sulit nanti ngeceknya. Pengumpulan tugas kedua itu adalah pengumpulan tugas keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 itu UTS. Ya, tugas pertama ya 1, 2, 3 saja, hanya untuk saya ingin memperbaiki kalau ada kekeliruan. Nah, petugas 3, pengumpulan tugas 3 itu setelah UAS, flash disk 32 GB juga, jadi jangan pakai RAR. Ini tugas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 UAS. Jadi adik-adik jangan berpikir ada 1 minggu tanpa kuliah saya. 16 minggu adalah 16 kuliah. Ya, nggak ada excuse sama tanggalan merah. Kalau ada tanggal merah saya akan cari gantinya. Jadi adik-adik harus terbekali dengan penuh. Ya, itu semangat saya sebagai dosen. Karena saya punya semangat untuk mendampingi adik menjadi sarjana yang mantap. Nah, saya browsing di Shopee, Tokopedia, flash disk 32 GB itu berkisar harganya ini. Silakan aplikasi Tokopedia dan Shopee dilihat. Nah, kalau adik-adik jumlahnya kurang lebih 30, mari urunan 5.000 per semester. Uangnya jadi 150.000. Ya, cukuplah beli 3 flash disk ini ya, dan kirimkan ke saya lewat Gojek atau apa saja. Ya, kalau dulu online, bahkan ada ketua kelas saya 2 tahun yang lalu itu domisilinya di Medan. Jadi dia kirim sama JNE dari Medan. Tetapi ya adik-adik kalau ada di Malang ya kirimkan aja ke rumah saya ya, di Jalan Cermai itu 15. Tolong flash disk lama bekas jangan dipakai ya. Itu kerap ya, seringkali kerap. Dan juga saya khawatir banyak virusnya. Itu bermasalah buat adik sendiri maupun saya. Masalahnya begitu. Makan waktu dan ngerepotin ya. Bahkan kalau ada virusnya bikin masalah di komputer adik sendiri.
pernah ketua kelas ya kakak kelas adik itu laptopnya perlu diservis karena kemasukan virus dari flash disk bekas. Oke, dari sini adik Karina mewakili ketua kelas bisa nangkap ini? Bisa, Pak. Adik-adik? Oke. Adik-adik yang di luar kota kan bisa kirim duitnya itu lewat ATM ya, atau M-Banking. Daripada adik-adik itu membuat tugas mengumpulkannya pakai paper. Waduh, itu adik-adik bisa mengeluarkan ratusan ribu rupiah ini. Dijilid dengan pakai mika dan sebagainya yang rajin, seperti di kuliah onsite. Nah, itu menghabiskan buat sekarang praktis, semua paperless, tetapi ya itu urunan flash disk baru ya. Tolong perhatikan ya, flash disk itu 16 giga, 32, jangan dikurangi. Kalau dikurangi bikin masalah, nanti akan adik kerja 2 kali. Ini pengalaman dari yang lalu-lalu saya sampaikan, kurang dari 32 giga itu bermasalah. Karena yang di-download YouTube ya, YouTube itu besar bebannya, apalagi yang durasinya panjang. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut lagi. Ini di akhir kuliah, ya, saya ingin sampaikan. Dalam proses menjadi sarjana teknik sipil adik-adik ya, berdoa ya, mohon penyertaan Tuhan. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Adik-adik semua ini pilihan Tuhan. Ya, dan Tuhan itu tidak pernah melakukan kesalahan dalam memilih. Dia pencipta kita. Alam itu begitu teratur, indah, dan selanjutnya Tuhan pun juga menciptakan adik-adik itu indah. Kalau dipilih, pilihan itu bukan kesalahan. Tidak mungkin salah. Jelas pasti. Pada waktunya, adik-adik semua jadi sarjana teknik sipil. Nah, berdoalah minta penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan akan menolong sampai berhasil. Dan doa itu mulai sekarang ya. Dan doa itu bukan opsi tambahan. Kalau sudah kepepet, segudang masalah baru menjerit kepada Tuhan dalam doa. Terlambat. Ya. Dan juga doa itu bukan pilihan terakhir. Kalau sudah terakhir, macet semuanya, baru berdoa. Jangan doa mulai sekarang. Semua sekarang lancar, baik, nggak apa-apa. Doa terus. Minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Bahkan minta doa apa yang saya ingin sampaikan. Mungkin tidak nyaman di telinga ya. Adik-adik, bahasa saya tajam, tapi supaya jelas artinya. Doa apa yang terutama yang paling perlu dinaikkan? Doa mengatasi kemalasan. Musuh besar kita, ya, adik-adik, termasuk saya, kita mudah tergoda untuk jadi orang malas. Malas bahasa tidak nyaman di telinga. Bahasa yang lebih lembut dari malas adalah menunda pekerjaan. Procrastination. 1 jam lagi saya kerjakan. Nanti sore saja saya kerjakan. Nanti malam saja sebelum tidur setelah makan baru saya kerjakan. Menunda tugas yang seharusnya segera dikerjakan. Itu ciri-ciri kecenderungan orang malas. Hati-hati adik-adik ya. Minta tolong kepada Tuhan untuk menjadi pemenang terhadap kemalasan. Nah, kalau adik menjadi pemenang terhadap kemalasan, tidak perlu khawatir lagi. Sarjana teknik sipil, masa depan yang cerah, sudah ada di depan adik-adik semua. Max Lucado, penulis internasional yang sangat terkenal, membuat quotation. Ketika orang bekerja, manusia bekerja.
Tetapi ketika orang berdoa, Tuhan yang bekerja. Artinya, dengan kita terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita menjadi pemenang terhadap kemalasan kita. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan sehingga kita sampai berhasil. Begitu kira-kira tentang doa yang perlu saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Pak, saya boleh minta bukunya yang tadi ya, Pak? Minta buku apa, Dek Karina? Yang sustainability tadi, Pak. Sustainable City. Iya, Pak. Waduh, luar biasa. Ya, Adik, ada buku itu. Buku itu memang kami pergunakan pada waktu menyelenggarakan short course, dan pembicaranya itu adalah penulis buku itu sendiri, yaitu Profesor Sustainability, saya tambahin keterangan, dan dia adalah penasehat Perdana Menteri Australia di bidang sustainability, menulis buku tentang sustainable city. Dan saya tertarik pada waktu saya riset di Australia tentang sustainable city. Buku itu saya pilih untuk saya selenggarakan short course di program pasca sarjana dengan mengundang pesertanya dari stakeholder. Dan pembicaranya, penulisnya itu sendiri menjadi pembicara. Dan buku itu sangat berguna memang, saya tahu. Kalau nggak berguna ya kita nggak pilih, begitu ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena stakeholder di sini nampaknya ada sebagian yang kurang suka menggunakan textbook dalam bahasa Inggris. Nah, Adik Karina kalau tertarik, saya kagum ini. Jangan-jangan Adik mau menjadi ahli kota ramah lingkungan ini. Ini Adik, buku itu tidak untuk dijual, tetapi ada pengganti cetak 120.000, isinya hampir 400 halaman textbook ya ini ya. Nah, tolong adik-adik koordinir siapa teman-teman yang mau memperoleh buku itu, mungkin bisa menyampaikan kepada Adik Karina dananya. Nanti kita janjian kapan saya bisa membawa buku itu, atau nanti bagaimana caranya, bagaimana buku itu bisa sampai ke tangan Adik Karina. Begitu ya Adik Karina ya? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Coba kumpulkan teman-teman yang tertarik selain Adik Karina untuk membaca buku itu, memperoleh buku itu. Buku itu sangat bermutu sekali ya. Ada 10 prinsip kota ramah lingkungan. Semoga adik mengerti, karena yang menerjemahkan adalah saya. Tetapi kalau ada pertanyaan tentang buku itu dan isinya, silakan tanya kepada saya. Bisa juga, karena saya yang menerjemahkan bukunya. Tapi kalau adik mau membeli dengan buku aslinya, bisa saja ya, adik bisa kontak toko Amazon ya, tahu ya Adik Karina, Amazon di internet. Iya Pak, tahu Pak. Oke. Kalau ingin buku aslinya dalam bahasa Inggris ya bisa beli di Amazon. Cuma memang kalau beli dari Indonesia itu adik dimintai uang garansi untuk asuransi. Dan itu harganya bisa sama seperti bukunya ini. Karena kalau sampai hilang, Amazon akan kirim lagi. Dan saya sering mengalami kenyataan kalau membeli buku dari Amazon itu biasanya hilang di tengah jalan, nggak tahu siapa itu pencurinya. Tapi bisa adik-adik juga bisa coba di Tokopedia atau Shopee ya, tapi yang jelas Amazon punya. Tapi nggak apa-apa lah, terjemahan bahasa Indonesia dari saya. Silakan Adik Karina nanti bisa kontak saya, membutuhkan buku itu berapa biji, cuma memang tidak banyak sisanya ya, karena saya memang ada ingatan untuk mencetak ulang,
tetapi belum tersampaikan karena pandemi ya. Jadi banyak semua yang tertunda. Tapi paling tidak at least ada satu buku yang adik Karina butuhkan ini. Silakan adik-adik yang lain yang tergerak untuk belajar tentang ramah lingkungan di buku itu, dari buku itu, dan mungkin bisa belajar bersama saya juga, nggak masalah ya. Kita satu keluarga alumni. Ada lagi yang ingin disampaikan adik-adik? Oke, kalau sudah nggak ada, saya stop share. Mari kita on cam ya, supaya adik Karina bisa memfoto kita semua ini. Tadi ya, ada 2, sekarang ada 22 ya. Tolong adik-adik bisa on cam ya, supaya adik Karina bisa mengambil fotonya untuk dokumentasi kita. Ini adik Yolanda Usen sama adik Helmina, itu belum kelihatan ya. Ya, sekalian kita saling kenal ya lewat on cam ini. Bukan apa-apa. Ya, adik Andri, adik Helmina, adik belum on cam, itu kasihan adik Karina menunggu. Atau adik Helmina dan adik Andri hadir laptopnya saja ini. Oke, ada 2 mahasiswa yang hadir cuma laptopnya saja. Silakan Dek Karina bisa difoto. Adik-adik tolong tampil ya, kalau bisa wajahnya jangan separuh. Agak tegak begitu ya, sehingga pas fotonya kelihatan bagus begitu ya, masa sebentar lagi jadi sarjana fotonya separuh. Sudah adik Karina? Sudah Pak, sudah. Oke. Ya adik-adik terima kasih, ya senang sekali bisa ketemu. Kita sebagai satu keluarga, mari kita pelihara kebersamaan keluarga kita. Nggak lama ya, 2 tahun itu. Sebentar lagi adik-adik jadi sarjana teknik sipil semua ini, jago-jago. Oke? Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Atau sharing, kita masih punya 2 menit ini. Nah, 2 menit ini saya tanya adik-adik ya. Saya ingin sekali dengan penuh semangat tentunya, udah berunding dengan kelas A dan kelas B, dalam rangka memantapkan adik-adik bisa mengerjakan tugas dengan baik dan juga ada pendampingan untuk problem solving maupun literasi, karya tulis ilmiah atau esai itu, saya akan memberikan kuliah gabungan, ya, sekaligus kesempatan adik-adik dari kelas A, B, dan D bisa berinteraksi, menjadi keluarga alumni nantinya. Itu kuliah disepakati oleh teman-teman di kelas B dan A, itu hari Sabtu pukul 9 pagi.
tidak selalu harus ada, tapi pada waktu kesempatan yang ada, saya umumkan beberapa hari sebelumnya. Oke, mari kita kumpul-kumpul hari Sabtu jam 9, ya, diambil bukan pada jadwal kuliah, tetapi kita bisa berinteraksi bersama-sama. Saya menghayati adik-adik semua ini kelas A, B, D itu keluarga alumni semua ini. Memantapkan apa yang saya ingin ajarkan di bidang problem solving dan literasi, amanah dari Mendikbud. Enggak ya, bisa ya? Atau mau jalan-jalan ke jalan-jalan ke MOK kayak yang di Malang? Ke MOG atau kemana, atau ke tempat wisata. Tapi kita sekarang kan pandemi, Mas Yan, harus prokes, mumpung belum kena COVID. Oke ya, semua diam, berarti setuju. Adik Karina mau ngomong, silakan. Oh iya Pak, udah jadi. Iya, itu tambahan saja dari saya, agar adik-adik lebih mantap begitu ya dalam proses belajar. Sekaligus saya menghimbau, mulai sekarang, apalagi sudah ada di semester 6, ya, semangatlah, ya, totalitaslah, jangan setengah-setengah, ya. Jadi jangan sampai mengerjakan tugas itu sambil-sambilan, nyambi, ya, tapi serius. Sehingga nanti kalau jadi sarjana betul-betul mantap. Oke? Selesai jam 11. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai perkuliahan kita. Kiranya ini bisa menjadi manfaat buat adik-adik semua untuk persiapan menjadi sarjana. Saya akan leave dan saya tutup ya sampai minggu depan.